Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wal iyaz billah. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas karunia yang Allah limpahkan dan curahkan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu yang luang, nikmat dijauhkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat di mana Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang hamba, yaitu nikmat hidayah di atas Al-Quran dan Sunnah. Nikmat diberikannya taufik sehingga kita dapat melakukan aktivitas kewajiban kita, menjalankan ibadah, yaitu menuntut ilmu. Maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Dan syukur itu harus diwujudkan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu sama halnya ketika kita melakukan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ma'asyiral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, ketahuilah sesungguhnya hamba Allah yang mereka itu bersyukur akan Allah tambahkan nikmatnya kepada mereka. Dan begitu juga sebaliknya, apabila seorang hamba yang kufur atas nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya Allah itu memberikan azabnya yang sangat pedih.
Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat ke-7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jikalau Allah telah memberikan izin kepada kalian, maka seorang hamba yang apabila dia bersyukur terhadap nikmat Allah, la azidannakum, kata Allah, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan apabila kalian itu kufur, ingkar terhadap nikmat yang aku berikan, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dan inilah bahwasanya di antara keadilan Allah kepada hambanya ketika hambanya bersyukur, dan Allah akan tambahkan. Dan sebaliknya ketika hambanya kufur, maka Allah akan berikan azabnya yang sangat pedih. Ma'asyaral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah tabaraka wa ta'ala. Para mufassirin, mereka menafsirkan kata-kata syukur adalah merupakan tauhid, di mana apabila seseorang itu bersyukur maka dia telah mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala dan melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya, ketahuilah, manusia mereka secara umumnya itu dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala tidak bersyukur. Dan bahkan Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan mereka adalah zalim. Di mana Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Dan apabila kalian diperintahkan untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Innal insana la zalumun kaffar. Dan sesungguhnya manusia itu mereka keadaannya sangat zalim dan kufur. Maka inilah firman Allah yang menjelaskan bahwasanya manusia itu zalim dan kufur. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Maka ayat ini menunjukkan perintah Allah kepada hambanya untuk bersyukur.
Karena perintah adalah menunjukkan kewajiban seorang hamba. Di mana di dalam usul fiqh menyebutkan al-amru lil wujub. Suatu perintah adalah menunjukkan kewajiban. An-nahyu lit-tahrim. Dan suatu larangan adalah menunjukkan pengharaman. Maka ini adalah kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ma'asyaral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, dimanapun Anda berada. Kemudian juga Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 243. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah itu memberikan karunia-Nya kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi manusia itu kebanyakan daripada mereka la yashkurun, tidak bersyukur. Maka hendaknya kita sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala menjadi bagian daripada hamba Allah yang bersyukur. Karena apabila kita tidak bersyukur, maka Allah akan berikan azabnya yang sangat pedih. Ma'asyaral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, dimanapun Anda berada. Maksud ayat ini, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan karunia-Nya. Allah memberikan karunia-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Dan Allah tidak memilah-pilih. Allah berikan kepada hamba-Nya. Tetapi Allah mengharapkan daripada hamba-Nya mereka bersyukur atas karunia yang Allah berikan. Namun karena ketidakmampuan manusia, mereka tidak dapat memahami jenis-jenis nikmat yang dianugerahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka salah satu perbuatan manusia yang tidak diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam sehari-harinya adalah berbuat maksiat dan dosa. Manusia setiap hari melakukan dosa dan itu tidak luput dari pada kehidupannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Mereka melakukan dosa. Karena manusia adalah Allah ciptakan insanun yang dia itu lupa, yang tidak pernah lari dari namanya dosa. Dan adapun manusia yang memang benar-benar dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa setiap harinya memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beristighfar sebanyak 70 hingga 100 kali. Lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang manusia, yang bukan maksum, yang bukan dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala?
yang juga bukan dilindungi oleh Allah Tabaraka Ta'ala daripada dosa. Maka sudah sepantasnya kita untuk bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Hendaklah kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Tidak mengulanginya. Hari ini kita melakukan dosa. Hari esoknya juga melakukan dosa. Maka ini adalah hamba Allah yang senantiasa melakukan dosa. Oleh karenanya, jadilah kita disebutkan oleh Nabi SAW di antara manusia yang melakukan dosa, kemudian menjadi manusia yang paling baik dalam melakukan dosa, yaitu bertobat. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina wat tawwabun. Setiap bani Adam mereka melakukan dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa, dia adalah bertobat. Maka ketahuilah, salah satu di antara pintu hidayah yang Allah berikan kepada hambanya adalah hamba yang bertobat. Bagaimana mungkin kita sebagai seorang hamba Allah yang menginginkan hidayah, namun kita hari ini melakukan dosa, besok melakukan dosa, kemudian di harinya kita bertobat, lalu melakukan dosa lagi. Maka tidak akan pernah kita mendapatkan pintu hidayah tersebut. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan hidayah itu kepada orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 27. Qul innallaha yudhillu may yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang senantiasa bertobat. Dan ketika seorang hamba bertobat, maka di situ Allah berikan balasannya. Di antaranya kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mensucikan jiwanya. Oleh karenanya, hendaknya kita menjadi bagian hamba Allah yang senantiasa bertobat, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala membukakan pintu hidayah tersebut. Jangan kita melihat betapa banyak di antara hamba Allah yang mereka menginginkan hidayah, menginginkan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun dia tidak bertakwa kepada Allah. Namun dia tidak bertobat atas dosa yang dia lakukan. Dia masih senantiasa melakukan dosa.
Dan dosa ini baik yang dia ketahui maupun yang tidak diketahui. Oleh karenanya, hendaknya kita mempelajari ilmu. Karena dengan mempelajari ilmu akan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Mana jalan menuju hidayah dan mana yang tidak menuju hidayah. Oleh karenanya, hendaknya kita senantiasa bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya taubat. Ma'asyaral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Tabaraka wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Maka ini adalah menunjukkan bahwa Allah Maha Adil kepada hambanya, sehingga hambanya yang bertobat mendapatkan petunjuk. Sebagaimana di dalam sebuah hadits qudsi yang diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala ta'ala, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikannya di antara kalian suatu yang haram. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Maka mintalah hidayah kepadaku. Niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fasta'imuni at'imukum. Semua kalian lapar kecuali orang yang aku berikan makan kepadanya. Maka mintalah kalian makan kepadaku dan aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni. Wahai hamba-hambaku, semua kalian dalam keadaan telanjang
kecuali orang yang telah aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa. Melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku ampuni dosa-dosa seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah kalian ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fala tadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian sekali-sekali tidak dapat mendatangkan mudarat. Maka mintalah mudarat itu kepadaku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan sekali-sekali kalian juga tidak akan pernah dapat memberikan manfaat. Maka mintalah manfaat itu kepadaku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirukum, insakum wa jinnakum, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya orang-orang yang pertama hidup di antara kalian dan orang-orang yang terakhir, baik dari manusia maupun jin, semuanya berada pada satu hati yang paling bertakwa di antara kalian, tidak dapat menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, kalaulah orang-orang yang pertama dan yang terakhir dari kalangan manusia ataupun jin yang mereka itu meminta sesuatu kepadaku, maka orang-orang yang pertama terakhir dari kalangan kalian yang berdiri di satu tempat
setiap orang yang memintanya, maka tidaklah hal itu mengurangi sedikit pun daripada kerajaan. Maka ketahuilah jamaah sekalian, hadis ini termasuk yang di dalam ilmu mustalah hadis adalah hadis qudsi. Yang mana ialah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perbedaan hadis ini tidak dibaca ketika sholat. Dan ini adalah firman Allah. Namun ketika sholat, dia tidak dibaca. Ini perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah bersifat adil. Dan tidak melakukan kezaliman sedikit pun kepada hambanya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak zalim walaupun sebesar biji dzarrah. Maka ketahuilah, di antara bentuk keadilan Allah ialah Dia membalas perbuatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis qudsi juga disebutkan, Inna Allah la yadlimu mu'minan hasanatan yu'ti biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seorang mukmin. Kebaikan orang mukmin itu diberikan oleh Allah tabaraka wa taala di dunia dan di akhirat. Wa ammal kafir fayut'amu bihasanati ma'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanata yujza biha. Sedangkan orang-orang kafir, mereka diberikan makan karena kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Karenanya Allah tabaraka wa ta'ala di dunia Ia memberikan makan. Sedangkan di akhirat Allah tidak balas kebaikan mereka sedikit. Bahkan Allah juga membalas kebaikan orang-orang kafir di dunia ini. Allah juga tidak menghukum suatu kaum hingga diutusnya seorang rasul. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul." Kami tidak akan menyiksa seorang hamba hingga kami mengutus seorang rasul. Oleh sebab itu, semua yang terjadi di alam semesta ini adalah bentuk keadilan Allah. Demikian pula segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seorang hamba adalah bentuk keadilannya Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun mungkin seorang hamba itu tidak mampu melakukan keadilan. Maka kalau ada orang yang bisa mengatakan dirinya adil,
atau orang yang memberikan ungkapan kepada seorang hamba dia adalah orang yang adil, maka ini adalah penyimpangan. Karena keadilan hanyalah dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyaral muslimin wa muslimat, hadirin wal hadirat. Terkadang kala kita sebagai hamba Allah, Allah berikan berupa nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang luang. Namun kita adalah bagian daripada hamba Allah yang tertipu dengan nikmat tersebut. Karena tatkala kita diberikan kesehatan, kita tidak memiliki waktu yang luang. Tatkala kita memiliki waktu yang luang, namun kita tidak dalam kondisi sehat, maka ini adalah salah satu bentuk daripada hamba Allah yang tertipu. Makanya Nabi SAW beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat diberikan kepada manusia di mana mereka itu tertipu, yaitu nikmat kesehatan dan waktu yang luang. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita dan hidayahnya, sehingga kita dapat memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan ketaatan dan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala serta menjauhi larang-larangannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.